Nora nono kang dadi sungkawa sungkawane Raden Sugriwa pindha sinoduk Sinaradanta. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Yohan Susilo, tetap di channel YouTube Langgeng Budaya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada sedulur semua yang sudah memantau channel YouTube Langgeng Budaya, sudah subscribe, like, comment, share video-video yang ada di channel YouTube Langgeng Budaya. Partisipasi Anda membuat kami dan tim channel YouTube Langgeng Budaya bersemangat untuk membuat konten-konten yang lebih menarik. Sedulur semua, tetap fokus di lakon wayang gaya Jawa Timuran. Episode yang lalu sudah diceritakan bahwa Raden Sugriwa yang ingin memperebut istri Prabu Subali, Dewi Mindorodo, Dewi Mindorati, akhirnya kalah perang dengan Prabu Subali. Sugriwa dilempar ke angkasa, jatuh dan terjepit di wit kamal atau pohon kamal. Dan Sugriwa tidak bisa bergerak, terus menangis di atas pohon, minta tolong, tapi tidak ada seorang pun, tidak ada satria pun yang tahu kalau di situ ada kerah yang terjepit di atas pohon kamal. Diceritakan ada dua satria, putra dari kerajaan Madyapura. Madyapura itu rajanya bernama Prabu Dasarata. Mungkin kalau gaya Surakarta, Yogyakarta sudah bernama Kerajaan Ayodhya atau Ngayodya atau Poncowati. Tapi di cerita wayang gaya Jatimuran, sumber dari buku Layang Kondo Kelir tulisan Ki Surwedi, Prabu Dasarata adalah raja di Kerajaan Madyapura, punya putra Raden Regawa, lalu Raden Merdapa. Raden Regawa ini kelak akan menjadi raja yang kondang bernama Sri Rama. Kalau di Jawa Timuran bernama Prabu Bathara Rama, dan Raden Merdapa kelak menjadi satria yang sakti bernama Raden Lesmana Dewa. Regawa Merdapa berkelana di hutan. Ini diceritakan setelah istri dari Regawa, Dewi Sinta, diculik oleh Prabu Dasamuka. Ketika Prabu Dasamuka menculik Dewi Sinta, ada Garuda besar namanya Garuda Jatayu ingin menyelamatkan Dewi Sinta dari cengkraman Prabu Dasamuka. Akan tetapi Garuda Jatayu kalah perang. Hampir mati. Di situ ada Sri Rama atau Regawa dan Merdapa yang mencari Dewi Sinta. Diberitahu oleh Garuda Jatayu kalau Dewi Sinta diculik raja kerajaan Ngaleng bernama Prabu Dos. Sebetulnya Garuda Jatayu ingin
memberitahu bahwa yang menculik Dewi Sinta adalah Raja Ngalengka-Jiraja Prabu Dasamuka. Berhubung di situ kondisi Garuda Jatayu sudah setengah mati, hampir mati, perkataan Garuda Jatayu tidak lengkap. Diculik Prabu Dos dari kerajaan Ngaleng. Akhirnya Raden Regawa, Raden Merdapa bingung, di mana letak kerajaan Ngaleng, siapa Prabu Dos. Terus berkelana memasuki hutan. Di situ Raden Sugriwa yang terjepit di wit kamal tahu kalau ada dua saudara sedang berbicara di bawah pohon kamal, di bawah wit kamal. Prabu Sugriwa terenyuh. Raden Regawa dan Raden Merdapa dua saudara yang sangat rukun. Beda dengan Sugriwa yang selalu ada permusuhan dengan saudara tuanya yaitu Prabu Subali. Akhirnya Sugriwa menangis meneteskan air mata jatuh di pundak Raden Regawa. Raden Regawa terkejut melihat ke atas, di situ ada kerah yang sedang menangis. Ditanya, kamu itu siapa? Kok ada kerah di atas pohon kok menangis? Sugriwa menjawab bahwa dia Sugriwa dari kerajaan Rogastina. Sugriwa minta tolong supaya Raden Regawa bisa melepaskan Sugriwa dari atas pohon kamal atau wit kamal. Akhirnya Raden Regawa menjawab, saya ini sedang susah, kehilangan istri. Istri saya Dewi Sinta dicuri atau diculik Raja Ngaleng Prabu Dos. Akhirnya Sugriwa menjawab bahwa Raja Ngaleng itu tidak ada, Prabu Dos itu tidak ada. Yang ada kerajaan Ngalengka, rajanya bernama Prabu Dasamuka. Dan Dasamuka itu masih murid dari kakaknya Prabu Subali Noto. Kalau Raden Regawa bisa menolong Sugriwa, Sugriwa kelak mau membantu Raden Regawa menjemput istrinya di kerajaan Ngalengka dari tangan Prabu Dasamuka. Akhirnya Raden Regawa melepaskan anak panah bernama Guwa Wijaya. Kalau di cerita pewayangan, jemparing Guwa Wijaya dilepaskan. Yang dahulu daun wit kamal, daun pohon asem itu besar-besar. Setelah dilepasi jemparing atau anak panah yang bernama Guwa Wijaya, dedaunan menjadi rontok dan berwujud kecil-kecil. Sampai sekarang daun asem itu bentuknya kecil. Kalau dulu, kalau di cerita pewayangan bentuknya lebar-lebar. Akhirnya Sugriwa bisa turun dari atas pohon. Di situ Raden Regawa menagih apa yang diucapkan oleh Sugriwa bahwa mau menolong Raden Regawa menjemput istrinya Dewi Sinta di kerajaan Ngalengka-Jiraja. Tapi Sugriwa minta tolong lagi. Tolong, saya terjepit di atas pohon itu sebab saya bertengkar dengan kakak saya Subali. Kalau Raden Regawa bisa mengalahkan, bahkan bisa membunuh kakak Subali, saya mau menolong Raden Regawa mengambil Dewi Sinta dari tangan Prabu Dasamuka. Kalau gitu kamu harus berhadapan dengan kakakmu Subali dulu. Kalau saya sudah tahu bentuk tubuh atau wewujudan Prabu Subali, aku akan membantumu membunuh Subali. Berangkat ke negara Rogastina dan Raden Regawa sama Merdapa ini mengikuti Sugriwa dari belakang.
Diceritakan perjalanan Sugriwa sudah nyampe di alun-alun Rogastina. Alun-alun Rogastina. Di situ Sugriwa bertemu dengan kakaknya Subali, tetap Sugriwa ingin meminta istri Subali yaitu Dewi Mindorodo Mindorati. Diingatkan oleh Subali. Tapi Sugriwa tidak mau dan akhirnya terjadi peperangan. Terjadi peperangan, Sugriwa lari dari alun-alun menuju ke tempat Raden Regowo. Raden Regowo itu ketemu Sugriwa. Sugriwa bilang kepada Raden Regowo, kalau bahasa pedalangan, kuntul diunekno dandang, dandang diunekno kuntul. Benar dikatakan salah, salah dikatakan benar. Intinya menghasut Raden Regowo supaya mau membunuh kakaknya Subali. Tapi Regowo tahu bahwa Subali itu dalam posisi benar. Sebab Sugriwa minta atau memperebut istri Subali Dewi Mindorodo Mindorati. Tapi Regowo sudah berjanji akhirnya mau menghadapi Subali. Ketemulah Raden Regowo dengan Reksi Subali atau Prabu Subali. Ketika berhadapan dengan Regowo, Reksi Subali sudah terkejut bahwa Regowo ini bukan orang biasa. Jelas Regowo ini tanggal atau titising Bathara Wisnu, dewa ketentraman. Akhirnya Sugriwa minta maaf sebab apa? Subali minta maaf sebab apa? Dulu Subali pernah membunuh Prabu Arjuna Wijaya atau Prabu Arjuna Sosrobau. Arjuna Sosrobau itu tanggal atau titising Bathara Wisnu. Dan sekarang sudah waktunya Subali harus mati di tangan Bathara Wisnu yang sekarang sudah menyatu dengan Raden Regowo. Akhirnya minta maaf dan mau dibunuh oleh Regowo. Regowo tidak membunuh sebab Subali tidak salah. Akhirnya Subali sendakep semedi, sukma Subali keluar dari tubuhnya dan Subali mati. Tapi Raden Regowo tetap beranggapan itu bukan matinya orang yang suci, bukan matinya orang yang punya jiwa kesatria. Mati kok wujud bangke, kok ada wujudnya. Akhirnya sukma Subali kembali lagi dan ada perbincangan. Ya apa carane mateni wong gak dosa? Bagaimana cara membunuh sesama manusia tidak berdosa? Sebab Regowo takut dosa kalau membunuh Subali. Dan Subali sudah waktunya untuk apa? Harus mati di tangan Regowo. Sebab Regowo tanggalin Bathara Wisnu. Akhirnya Subali memberikan anak panah kepada Regowo. Dan anak panah itu atas kehendak Subali supaya dilepaskan ke Subali. Dan Subali terbunuh oleh anak panahnya sendiri dan sukma Subali. Subali itu orang suci. Kelak akan nanggal kembali, nitis kembali, hidup kembali dalam satu zaman, yaitu menyatu dengan Buto Bajang atau raksasa kecil yang lahir dalam waktu 40 hari itu mempunyai cacat tidak bisa bicara. Kalau basa Jawa namanya bisu. Dan mungkin cerita tentang Buto Bajang atau raksasa kerdil yang lahir 40 hari tidak bisa bicara, 40 hari tidak dinamakan bisu, nanti bisa diceritakan di episode selanjutnya. Itu cerita tentang kematian Subali atau karma pala atau hukum karma. Dulu Subali membunuh Arjuna Wijaya dan
Wisnu yang dulu nitis Arjunojo sekarang sudah bersama Raden Regowo. Oke, sebelum saya akhiri, minum dulu untuk meningkatkan imun. Minuman lezat, wedang uwu original, nanti bisa dicoba di warung Sumur Windu. Minuman spesial untuk masa-masa pandemi untuk meningkatkan imun. Jadi monggo mampir di warung Sumur Windu menikmati wedang uwu, menu spesial. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.